Gawat guys, katanya kalau ijazah asli Jokowi ditunjukkan bisa terjadi chaos. Ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Saudara Yakub Hasibuan. Hingga orang ini yang jadi kuasa hukumnya menyampaikan hal tersebut, kata-kata chaos itu di luar sepengetahuan dari kliennya alias Bapak Jokowi. Akan jadi sebuah blunder atau ini ancaman atau ini kode-kode kepanikan? Apalagi seorang politisi senior dari PDIP, Pak Betor Suryadi menyampaikan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Jokowi pada saat persiapan di 2012 untuk Pilkada DKI. Waktu itu kurang berkas dan dibuat di pasar pramuka. Serius, yang makin seru adalah disebutkan loh nama-namanya. Siapa yang membuat ijazah itu di pasar pramuka? Ada yang namanya David, Widodo, dan Anggit. Dan ini disebutkan juga disaksikan oleh Bapak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, bahwa dia pernah melihat ijazah itu. Dan saat itu nggak ngeh kalau foto-fotonya sama semua. Dan ijazah itu tahun 2014 dilihat, padahal itu adalah ijazah buatan tahun 2012 saat persiapan untuk menjadi Gubernur DKI saat itu. Juga ditemukan fakta yang menarik bahwa Insinyur Kasmujo atau Pak Kasmujo yang selama ini digembar-gemborkan sebagai pembimbing skripsi ternyata bukan, diralat menjadi pembimbing akademisian, dan juga ternyata bukan karena ternyata pada saat itu harus berusia yang di atas 50 untuk jadi pembimbing akademik. Dan saat itu Pak Kasmujo juga belum jadi insinyur, masih BSc titelnya dan masih menjadi asdos. Jadi nggak mungkin bisa jadi pembimbing akademik kalau masih jadi asdos. Kalau dulu rakyatnya dituduh hoax kemudian langsung ditangkap, bagaimana penyebaran hoax yang dilakukan oleh mantan petinggi negara ini? Gimana menurut kawan-kawan? Mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ya, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai. Tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis soalnya tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, temuan paling terbaru kemarin, hari ini, pagi tadi, tim sampai ke redaksi KR dan kedaulatan rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DIY. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini di mana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek kedaulatan rakyat edisi sekarang, semua terbaca pasa. Mesinnya kan sama ya? Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat kok dibawa oleh petugas? Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Ini urusan warga negara dengan kepala negara. Ini gak ada urusan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Jadi di dalam demokrasi, kalau ada pertanyaan warga negara, ya dijawab. Kalau ada keraguan warga negara, dijawab. Kalau ada kecurigaan warga negara, dijawab. Ngapain pakai jalur hukum? Kan Jokowi bisa bilang, nih jasa saya tuh. Nanti sulit, nggak ada yang percaya, nggak ada urusan. Yang penting Jokowi udah bilang ini jasa asli saya. Tetapi 2 tahun dia bikin kegaduhan dengan menyimpan kebohongan itu kan. Dan udah ada korbannya yang dipenjara. Jadi sekali lagi,
kedaulatan itu. Bahkan Jokowi bukan representasi kedaulatan, dia pesuruh dari kedaulatan rakyat. Nah, majikannya adalah rakyat. Jadi rakyat minta yang mana KTP-mu, kamu kan bekerja pada saya. Ini KTP-nya Pak. Begitu majikan bertanya pada pegawainya, kan itu dasarnya. Jadi Jokowi adalah pegawai dari kedaulatan rakyat. Maka rakyat bertanya, mana ijazahmu tuh, jangan dilaporkan balik. Ini warga negara menuduh saya tidak punya ijazah. Loh, Anda memang mesti terangkan pada warga negara. Itu pengertian dasar dalam demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang bertanya pada kepala negara yang dipilih oleh rakyat, kan dasarnya itu. Tapi kalau nanti dikatakan ya, tapi semua orang bisa heboh dong, semua orang akan nuntut, tunjukkan ijazahmu. Nanti antar individu mana saya tuduh anda pendusta, maka anda mesti buktikan. Nggak akan ada itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu ada kriminal, karena ada individu dan individu. Ini bukan individu dengan individu, bukan individu Roy Suryo, individu siapapun dengan individu Jokowi. Ini warga negara yang namanya Roy Suryo, dan siapapun namanya itu, mau Roy Suryo, mau Suryo Roy, itu bertanya pada Widodo Jokowi, pada Joko Widodo, bukan pada kepala negara. Itu perspektifnya begitu cara melihatnya. Jadi tidak mungkin semua orang Indonesia akan saling menagih, nggak ada urusan itu. Hanya karena kepentingan pembuktian administrasi negara, maka warga negara bertanya pada kepala negara. Hanya karena kecurigaan warga negara pada kepala negara yang mereka pilih bahwa kepala negaranya tukang bohong, maka warga negara mencurigai, dan itu sah dalam demokrasi, bahkan sah secara moral. Jadi dalil ini yang mesti dipahami oleh para lawyer Jokowi sebelum kalian tuh jadi aneh itu, atau jadi dangkal sebetulnya dalam berargumentasi. Jadi sekali lagi, ini adalah persaingan moral. Apakah moral Jokowi cukup surplus untuk menandingi moral publik yang menganggap bahwa dia itu pembohong? Kan tuduhan pembohong itu kan gak perlu dibuktikan secara hukum, kan ya, orang punya persepsi aja kok. Bahkan diterangkan secara hukum bahwa itu asli, orang persepsinya tetap oh iya dia pembohong. Kenapa? Karena sudah terbentuk psikologi di dalam masyarakat yang menganggap bahwa memang saudara Jokowi itu pembohong. Ketika apa ya? Ketika dia jadi kepala negara. Kalau dia orang biasa aja kan, dia mau berbohong dengan biasanya nggak ada soal kan. Karena nggak ada konsekuensi hukumnya di situ. Nah, kalau ada konsekuensi hukum, jadi periksa di hukum. Tapi ini konsekuensi moral, itu dasarnya tuh. Jadi jangan anggap bahwa kalau publik menuntut kejujuran itu, maka itu artinya akan terjadi chaos. Jadi justru karena disembunyikannya kejujuran, semakin lama kedudukan Jokowi sebagai mantan kepala negara menjadi makin palsu, menjadi makin dangkal tuh. Dan sebetulnya kan orang mau hormati Jokowi sebagai kepala negara, karena itu diminta. Nah, tim lawyernya itu tentu atas perintah Jokowi berupaya untuk menghalangi itu. Ya, penanda apa itu? Itu penanda bahwa memang ada kegelisahan eksistensial pada mantan presiden, sehingga mungkin efek itu yang menyebabkan psikosomatik, gelisah tidur segala macam, sehingga akhirnya didapatlah argumen bahwa kalau Jokowi penuhi tuntutan Roy Suryo CS, maka semua orang Indonesia juga akan saling menuntut. Itu namanya logika yang dangkal, itu yang namanya totem propars. Itu seolah-olah seluruh orang Indonesia itu punya dendam pada Jokowi. Tidak ada dendam di situ. Ini sekali lagi soal kejujuran moral dan kematangan etik seorang kepala negara untuk menjawab pertanyaan warga negara. Negara akan chaos kalau orang terus mempersoalkan ijazahnya Jokowi. Chaos apaan? Chaos kaki kali? Chaos oblong? Itu kaos ya. Jadi ceritanya kuasa hukum Jokowi yang namanya Yakub Hasibuan itu mempersoalkan perkeosan ini dengan bilang seperti ini. Bayangkan semua orang yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Apanya yang chaos? Jangan memprovokasi kekeosan, padahal ini hal yang biasa saja. Menunjukkan ijazah itu kan kayak kita ketika diterima di suatu perusahaan. Orang HRD-nya minta kita menunjukkan ijazahnya. Setelah itu HRD-nya melihat dan meyakini ijazah kita asli. Kan nggak ada persoalan, selesai. Nice. Seorang presiden kan dipilih oleh rakyat. Nah, rakyatnya, kita ini ibaratnya HRD-nya gitu. Kan simpel banget itu. Dalam kasus di pilkada juga ada tendensi perselisihan ijazah calon kepala daerah.
Beberapa kasus tuduhan ijazah palsu di MK diputus MK, nggak ada chaos tuh. MK memutuskan ijazah Bupati terpilih Gorontalo Utara karena tidak terbukti ijazahnya palsu. MK juga pernah memutuskan Pilkada Palopo diulang karena pemenangnya terbukti menggunakan ijazah palsu. Kedua putusan itu dianggap dan ditanggapi sebagai hal yang biasa saja. Di sebelah mana chaosnya bocil? Biasa saja kalau misalnya benar ijazah Jokowi diketahui ijazahnya palsu, kan tinggal dipertanggungjawabkan kebohongannya itu. Kalau Jokowi yakin asli, Jokowi juga sudah melaporkan ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya dan merasa difitnah. Hak Jokowi sudah diakomodir. Orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi juga sudah siap mempertanggungjawabkan, termasuk siap dihukum. Ini kok dibilang akan chaos. Chaos sebelah mananya? Coba kita renungkan baik-baik maksud dalil chaosnya Yakub ini. Kalau ternyata ijazah Jokowi itu asli, kan gak ada chaos. Kita malah bangga punya presiden yang bisa menunjukkan kalau ijazahnya asli. Kalaupun misalnya nih ijazah Jokowi palsu, juga nggak akan chaos negara ini. Yang chaos mungkin Jokowi, mungkin pendukungnya, dan khususnya keluarga Jokowi. Itu pasti. Apa alasannya? Jokowi kan sudah nggak jadi presiden, sudah nggak penting-penting amat. Ini sama persis yang dikatakan Luhut Panjaitan, bahwa menyoalkan ijazah Jokowi itu sesuatu hal yang nggak penting. Orang yang menyoalkan sakit jiwa. Sakit jiwa di mana? Terus kata Luhut lagi, supaya Prabowo nggak dibebani pikiran yang nggak perlu. Prabowo itu kan presiden, memang tugasnya dibebani pikiran untuk beresin rakyat dan negara ini. Nice. Omongan Luhut ini juga kebolak-balik. Ini kan soal transparansi. Bukannya Jokowi juga dulu yang mengajak pemerintah harus transparan dan terbuka, tidak korupsi. Katanya Jokowi selalu mikirin rakyatnya. Ini rakyatnya menyoalkan atau menanyakan ijazahnya Jokowi palsu atau tidak palsu, atau asli. Kenapa Jokowi jadi penakut gini? Kata orang Jokowi ini orangnya pemberani. Itu kata Prabowo, sohibnya. Prabowo bilang, kadang-kadang saya sebagai mantan tentara, aku lihat beliau ini tidak pernah Kopassus. Tidak pernah, tapi keberaniannya mungkin melebihi semua jenderal. Melebihi semua jenderal. Kurang hebat apa coba Jokowi kita ini? Pemberani, memikirkan rakyat, menyebar bansos pada saat pemilu. Kurang mikirin rakyat di mana coba? Lah ini kok disuruh nunjukin ijazah saja kok malu-malu dan dibilang chaos. Kecuali kalau ternyata ijazah Jokowi itu palsu, atau ini tanda-tanda ijazah Jokowi memang palsu. Ya, sahabat Pena Ufuk sekalian, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi bahwa akan ada chaos diduga terjadi seperti itu jika kasus ijazah Pak Jokowi ini dilanjutkan, itu sebenarnya tidak berdasar. Nah, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rocky Gerung, bahwa segala kegaduhan yang terjadi, yang timbul akibat ijazah Pak Jokowi ini justru datang dari Pak Jokowi itu sendiri. Bertahun-tahun menjadi perbincangan di publik, bahkan telah menelan korban, misalnya seperti Pak Bambang Tri dan juga Gus Nur yang sudah mendekam di dalam penjara karena menyoal ijazah Pak Jokowi ini. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa berpikir kenapa sudah memakan korban, tapi toh sampai saat ini ijazah asli yang dipertanyakan oleh publik itu tidak juga ditampakkan di depan media seperti apa dokumen aslinya. Nah, ini hanya menunjukkan ya kuasa hukum Pak Jokowi melempar narasi akan terjadi chaos di masyarakat jika akan dilanjutkan, hanya sebuah tanda-tanda kepanikan dan semakin mendatangkan gelombang pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Dan itu benar karena pembuktian sederhananya tidak perlu menghabiskan biaya yang begitu banyak dengan pengacara, dengan menyeret banyak institusi. Dan di sini juga Pak Jokowi kita sayangkan kenapa bisa membawa kampus sebesar UGM ini dalam sebuah perbincangan dan menjadi pertanyaan meragukan dari publik tanah air sebagai institusi pendidikan yang seharusnya dapat dipercaya. Dan Pak Jokowi menyeret UGM di dalam perbincangan ini, dan termasuk dari pihak kepolisian, Baris Krim Polri terhadap
apa yang mereka sampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu setelah diteliti, diperiksa, dan dengan beberapa alumni UGM yang seangkatan dengan Pak Jokowi, maka ijazah Pak Jokowi yang beredar selama ini itu identik, dan itu juga masih dipertanyakan oleh publik, dan ini juga uh, mendatangkan keraguan di publik, dan belum lagi lembaga-lembaga yang lain yang siapapun yang membela Pak Jokowi dalam konteks ini itu akan dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, kita berharap kedewasaan, kenegarawanan sebagai mantan presiden 2 periode Pak Jokowi agar segera menyudahi ini dan menunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Sekian, terima kasih.